Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anja Sugisworo dari PT Global Leksa Natura. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sama-sama kita belajar. Nah, saya akan menunjukkan atau memberitahu cara bagaimana membuat sabun padat yang baik dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya adalah yang akan kita buat pada sore hari ini yaitu sabun padat aloe vera atau lidah buaya. Nah, sebelum kita melakukan pembuatan sabun lidah buaya, saya akan memperlihatkan atau menunjukkan alat dan bahan yang akan kita pakai. Nah, yang pertama pastikan safety dulu, karena kenapa? Bahan-bahan yang kita gunakan itu agak sedikit berbahaya kalau terkena tubuh maupun organ yang lain, salah satunya tangan dan bagian wajah. Nah, yang pertama kita harus sediakan masker, pasti. Kemudian yang kedua, nanti kita akan pakai sarung tangan. Sarung tangannya boleh yang apa saja, tapi saya sarankan yang bentuknya karet karena lebih pas dan lebih aman ya. Sarung tangan kita pakai dulu untuk safety kita. Jangan lupa siapkan semua bahan-bahan dan perhatikan berapa banyaknya atau berapa gram yang akan saya gunakan untuk membuat sabun padat pada kali ini ya. Kita perkenalkan atau kita lihat alat-alat dahulu yang akan kita pakai. Yang pertama pasti mixer. Mixer ini bisa model apa saja, merek apa saja. Yang penting dia memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh pada homogenitas produk yang akan kita buat. Karena pada pembuatan sabun itu tidak boleh juga kita mixer atau kita aduk terlalu lama. Tapi dengan kecepatan tinggi, tapi dengan waktu yang relatif singkat. Oke, mixer ini yang paling utama. Kemudian ada beaker glass berbagai ukuran. Fungsinya nanti untuk mencampur bahan-bahan. Kemudian ada gelas ukur. Kemudian ada beaker plastik. Nah, ini fungsinya nanti untuk mencampur bahan baku yang akan kita mixer. Nah, yang berikutnya ada timbangan digital. Ini timbangan digital, nanti kita juga gunakan untuk pastinya menimbang bahan baku. Kemudian ada cetakan sabun. Nah, cetakan sabun ini bebas pilihan, tergantung tergantung pilihan bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa berbentuk bulat, kotak ataupun persegi. Nah, kemudian ada spatula plastik. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengaduk-ngaduk perlahan. Kemudian ada kita untuk meratakan cetakan, nanti kita bisa gunakan penggaris besi atau bisa penggaris plastik atau apapun yang nanti bentuknya rata. Nah, ini hanya untuk proses akhir ya, finishing. Nah, kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan pastinya yang pertama lidah buaya, aloe vera. Kemudian ada air. Kemudian ada NaOH. Ada minyak goreng kelapa. Nah, untuk merek minyak goreng kelapa ibu bebas dibeli di sekitar di supermarket maupun di warung. Tapi yang kita gunakan saat ini kebetulan PT Global juga memiliki produksi minyak kelapa sendiri, yaitu dengan merek Galenis. Nah, ini kita pakai. Nah, kemudian parfum. Parfum juga bebas, tergantung selera. Tapi karena pada saat ini saya akan membuat sabun padat aloe vera, maka saya memilih parfum aloe vera. Nah, ini biar wanginya lebih
berasa ya, lebih kuat gitu. Nah, bahan-bahan sudah, kemudian alat-alat juga sudah. Oh, satu lagi, air garam. Nah, air garam ini kandungannya air, kita campur garamnya 50 gram, airnya 100 ml. Kita aduk terlebih dahulu sampai larut homogen, baru kita ukur. Nah, cara pembuatan. Nah, pada saat ini atau bahan-bahan yang sudah ada di depan kita, salah satunya yang akan saya peragakan. Karena kita membuat sabun aloe vera, pasti lidah buayanya harus diolah terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara pengolahannya? Simpel saja, karena ini untuk pemakaian sabun ya, tidak dikonsumsi. Cukup dikupas, dicuci terlebih dahulu, kemudian dikupas, lalu diambil dagingnya. Nah, dagingnya ini yang akan kita gunakan untuk bahan baku atau campuran sebagai sabun. Nah, ini contoh bahan baku atau daging dari aloe vera yang sudah kita kupas. Bentuknya seperti Nutrijel ya, atau seperti nata de coco, putih bening ya. Nah, kemudian yang pertama yang harus kita lakukan itu ialah memblender aloe vera ini untuk ya sedikit dia biar lebih halus. Jadi kalaupun nanti misalnya Bapak Ibu ingin lebih ada seratnya, nggak masalah. Tapi kalau saya ingin lebih dia halus ya, biar lebih homogen. Nah, untuk besaran atau timbangannya, saya saat ini memakai sekitar 30 gram untuk aloe vera atau daging aloe vera yang akan saya gunakan untuk pembuatan sabun kali ini. Nah, kita langsung praktek ya. Pertama kita masukkan aloe veranya. Kemudian kita siapkan mixernya. Nah, aloe vera ini ibu juga bisa blender terlebih dahulu. Bisa di blender atau bisa dihaluskan dengan cara manual, atau bisa dengan mixer ini. Nah, karena kecenderungan aloe vera itu memiliki getah dan kandungan air yang tinggi, maka dia pasti akan sedikit berbusa. Makanya kita diamkan terlebih dahulu setelah kita blender. Nah, untuk besarannya atau jumlah banyaknya aloe vera itu ibu bapak bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Tapi saya sarankan memang jangan lebih banyak dari kandungan airnya, karena aloe vera sendiri sudah memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Nah, kemudian kita siapkan bahan-bahan yang lain. Yang pertama, minyak kelapa sebanyak 500 gram. Nah, ini kita akan buat sekitar 500 gram atau 500 ml sabun. Nah, nanti kita lihat berapa dikonversi untuk dapat hasilnya dalam cetakan. Kemudian ada air. Air sudah kita timbang, ini sebanyak 165 gram. Kemudian ada NaOH. Nah, NaOH ini juga banyak bisa didapatkan di toko kimia. Ada yang bentuknya butir, ada yang bentuknya seperti flax ya. Flax itu kayak serpihan-serpihan. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena bahan baku yang akan kita gunakan itu khususnya NaOH dan minyak goreng. Itu dua bahan baku utama yang akan kita gunakan. Nah, kemudian ada NaOH tadi kita timbang sebanyak 74 gram. Nah, kita sudah menimbangnya dan hasilnya oke, 74 gram. Kemudian ada garam dalam air tadi yang saya bilang
Sebelumnya 50 gram dilarutkan dalam 100 ml air. Kemudian kita siapkan di sini setelah larut 100 ml tambah airnya. Kemudian nanti ada parfum atau fragrance 10 ml. Saya rasa 10 ml sudah sangat cukup, tapi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ingin lebih bisa ditambahkan 15 ml atau bahkan sampai 20 ml. Atau yang kurang suka terlalu maksimal bisa dikurangi 5 ml. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama-tama yang harus kita perhatikan ialah melarutkan NaOH ke dalam air. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini hal yang pertama yang harus dilakukan. Karena NaOH itu sifatnya panas ketika bertemu dengan air. Makanya saya sarankan ibu-ibu harus perlahan-lahan. Dan diperhatikan jangan mencampur air ke dalam NaOH, tapi NaOH dimasukkan ke dalam air. Artinya kita sediakan airnya dulu. Setelah airnya sudah standby atau ready, sudah siap, baru kita masukkan NaOH. Dan ini kita aduk sampai dia benar-benar homogen. Nah, makanya kenapa untuk beker gelas kami sarankan yang memiliki kekuatan terhadap panas. Kenapa? Karena sifat dari NaOH apabila terkena air dia akan menimbulkan panas. Dan baunya cukup menyengat, jadi saya sarankan memang harus sedikit menjauh dalam mengaduknya. Makanya kita harus safety, memakai sarung tangan karet, masker, dan baju lab. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah bisa mengantisipasi. Nah, dalam tahap ini yang benar-benar harus membutuhkan kecepatan, ya. Artinya kecepatan di sini waktu yang dibutuhkan untuk mencampurkan NaOH ke dalam minyak itu sangat-sangat dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Nah, kita singkirkan dulu. Kita siapkan yang akan dicampur, salah satunya tadi lidah buaya. Kemudian parfum kita siapkan. Kemudian yang paling penting ialah NaOH. Nah, kemudian kita siapkan untuk kita mixer. Nah, dalam proses ini waktu pengadukan atau waktu mixer saya sarankan jangan terlalu lama. Paling lama itu 30 detik sampai 1 menit, ya. Nah, karena kenapa? Ketika NaOH dimasukkan ke dalam minyak, dia akan langsung membentuk gumpalan atau mengental. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama mengaduk, itu nanti pas dituang ke cetakannya itu sudah beku atau keras. Nah, perhatikan ya Bu, Bapak-bapak. Nah, ini langsung kita mixer. Kita langsung tambahkan aloe vera. Tadi air garam. Nah, garam di sini juga fungsinya untuk membantu ya lebih besar. Nah, terakhir parfum. Parfum diusahakan
dimasukkannya terakhir ya Bapak Ibu, karena biar mengurangi panas, karena parfum akan cepat menguap ketika dia kena panas. Dia sudah mulai mengental. Cukup, kita bersihkan dulu, kita rapikan dulu. Nah, ini langsung kita cetak, karena kalau kita menunggu dia sedikit dingin itu dia akan membeku. Nah, ini cetakannya tadi bisa Bapak Ibu pilih mau yang seperti apa. Nah, dia sudah mulai agak beku ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan warna, boleh. Mau warna hijau, mau warna merah, atau mau warna apapun. Tapi untuk saat ini saya lebih ke natural, karena kandungan dari lidah buayanya ini ternyata bisa menimbulkan warna sedikit merah kalau Bapak Ibu bisa lihat. Jadi dia agak sedikit krem putih. Nah, kita ratakan hasilnya. Nah, ini sudah mulai mengeras, jadi kita harus cepat Bapak Ibu dalam menuang. Nah, kita lihat, kita samakan besarannya. Nah, dia sudah mulai sedikit mengeras. Kita bantu dengan spatula plastik tadi. Nggak apa-apa Bapak Ibu, untuk awal ini kita masukkan saja, nanti kita ratakan atau kita rapikan dengan tadi penggaris atau kayu atau apapun yang bisa untuk meratakan permukaan yang menonjol pada cetakan ini. Nah, dia sudah mulai mengeras. Dia sudah mulai mengeras. Nah, fungsinya penggaris ini ialah untuk meratakan. Nah, Bapak Ibu bisa memakai apa aja, yang penting dia bisa rata. Kita bisa lihat yang misalnya kebanyakan atau misalnya kurang, kita bisa ratakan dengan garis ini. Jangan terlalu ditekan, yang penting dia mengisi semua ruang yang kosong yang tersedia. Karena kalau ditekan nanti akan jelek hasilnya.
Jangan terlalu ditekan Bapak Ibu, biar ya hasilnya bagus tanpa ada cacat, tanpa ada lubang-lubang. Nah, yang rata semua. Kalau misalnya tidak rata, kita tekan ke bagian yang masih berlubang. Usahakan pakai sarung tangan Bapak Ibu biar tangan aman. Nah, kalau sudah nutup semua, kita tarik sekali lagi untuk mengambil yang belum rata tadi. Nah, Bapak Ibu, ini sudah cukup ya. Artinya semua sudah terisi. Kalau misalnya ini sepertinya ada kurang sedikit, kita bisa tambahkan, kemudian kita bisa ratakan kembali. Nah, fungsinya kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat atau kita tunggu selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, baru kita lepaskan dia dari cetakan. Nah, kenapa? Karena kalau kita terlalu lama, itu akan sangat keras sehingga kita akan sulit atau menyulitkan kita untuk mengeluarkan sabunnya dari cetakan. Nah, setelah kita keluarkan, kita beri alas seperti mungkin ada kertas roti, kita taruh di situ, kemudian kita diamkan pada suhu ruang kurang lebih 20 sampai 30 hari maksimal ya. Biasanya di hari ke-21 atau 3 minggu itu sudah mulai bisa digunakan. Nah, artinya proses saponifikasi pada sabun tersebut sudah sangat sempurna. Artinya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan sabun ini untuk mandi, cuci tangan, dan keperluan lainnya. Nah, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini tutorial atau cara membuat sabun padat dengan menggunakan bahan baku lidah buaya, aloe vera. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau saran, kritik bisa langsung di komen ya, bisa langsung di komen. Nah, hal ini sangat membantu kami untuk pengembangan produk-produk berikutnya. Baik, sampai ketemu lagi, sampai ketemu dalam tutorial produk pembuatan produk lainnya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.